Lapangan upacara. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengeningkan cipta mulai. Remaja
pengucapan teks Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, segera disemat. Rat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan rahmatnya kita semuanya. Pada pagi hari ini kita dapat mengadakan upacara dalam rangka Hari Guru Nasional dan peringatan HUT PGRI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, staf tata usaha,
Anak-anakku semuanya kelas 7, 8, dan 9 yang saya banggakan, pada pagi hari ini upacara untuk peserta dari kelas 7, 8, dan 9 tadi sudah diinformasikan bahwa kalian upacara pagi ini disertai dengan penilaian yang nanti diberikan hadiah, baik itu yang baik maupun yang kurang baik. Ini dimaksudkan tidak apa-apa itu kalian diminta terus fokusnya pada keuangan, tidak demikian, tapi untuk agar kalian menurut terus kemudian mengutamakan kebaikan, maka berbagai cara dilakukan oleh sekolah, dalam hal ini Bapak dan Bu Guru. Jadi maaf, untuk hadiah ini jangan kemudian menjadi fokus. Ini salah satu strategi dari Bapak Ibu agar kalian tuh mau menjadi baik. Sebab apa? Kalian generasi penerus. Kalau kemudian diarahkan, dididik, dilatih, kemudian kamu susah untuk mengikuti, maka nanti tidak dapat dibayangkan pada saat kalian dewasa seperti apa. Anak-anakku semuanya, Bapak Ibu Guru yang biasanya melatih kalian hanya memberikan teori, kalian tadi bisa melihat dari Pak Bambang, Bu Mariati, kemudian Bu Dina. Pak Bambang suaranya seperti tentara angkatan darat, mungkin kalau pangkatnya itu minimal mayor. Kemudian Bu Mariati ini seperti Kobat, Komando Wanita Angkatan Darat. Kalau Bu Dina seperti Polwan, petugas bendera upacara, kemudian lagu. Ini seperti ya pasukan Paskibra. Jadi kalau sehari-hari melatih kalian itu hanya tidak teori saja, tapi betul-betul bisa mempraktekkan. Harapannya anak-anak semuanya peserta didik yang kami sayangi, kalian pada waktu belajar ini ya menurut dengan Bapak Ibu Guru, kemudian juga selalu berupaya menjadi baik, terutama dalam hal mentalitas. Dari hal yang kecil saja, saya berulang-ulang pembina upacara selalu menyampaikan, lakukan pada waktu kalian sehabis mengonsumsi makanan, minuman, buanglah sampahnya itu di tempat yang sudah disediakan. Dengan demikian kalian ikut membantu pihak sekolah tercipta kebersihan. Kemudian juga peliharalah sarana-prasarana yang ada di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Anggaplah bahwa itu milikmu sendiri. Jadi kalau kalian bisa merawat dengan baik, pengeluaran untuk perbaikan itu bisa dihemat, kita nanti bisa membeli sarana-prasarana yang lain. Pagi ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kita menggunakan sound system yang cukup baik. Ini karena apa? Karena dari sarana-prasarana yang ada tidak banyak yang rusak, kemudian akhirnya bisa membeli sound system yang representatif. Nah, nanti juga kami berikan reward dan punishment kepada kelas-kelas yang menurut dengan yang tidak. Yang menurut sarana-prasarana akan kami penuhi, yang tidak menurut kami tunggu sampai dia sadar. Saya sudah menyampaikan beberapa kelas yang agaknya mungkin seenaknya sendiri. Jika kalian tidak kemudian mengikuti aturan yang ditetapkan sekolah, maka kerusakan mebel dan apa yang ada di dalamnya itu tidak diperbaiki. Biar kamu nanti kalau misalnya kursi dan mejanya rusak, glongsoran di lantai. Kemudian untuk kelas-kelas yang baik, maka akan kami perhatikan. Sebab nanti kalau tidak demikian, tidak sadar-sadar, dan kami khawatir apabila mental itu terbawa sampai dewasa menjadi racun dalam keluargamu. Kamu besok menjadi ibu dan bapak yang akan juga dibandingkan oleh istri atau suamimu, kemudian dibandingkan dengan istri suami tetangga, termasuk yaitu kinerja dalam mengelola rumah tangga. Jadi perlu kamu ketahui, walaupun nasib kurang baik itu juga memang ada ya kodrat atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita dengan upaya yang keras mungkin bisa memperbaiki
hal-hal itu, kemudian pada waktu kalian dewasa nantinya akan baik-baik semuanya. Lulusan dari SMP 1 Petangahan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kemudian bisa tidak kesulitan beradaptasi di masyarakat sekitar. Kemudian kami kaitkan dengan hari ulang tahun PGRI, bahwa guru saat ini, anak-anak semuanya harus tahu, untuk cita-cita jadi guru bukan hal yang kemudian seperti pada era tahun saya mengajar tahun 80-an, guru itu kemudian masih dipandang sebelah mata. Untuk saat ini sudah setingkat profesi ini dengan jaksa, hakim, dan dokter. Gajinya Bapak Ibu guru itu banyak-banyak. Sehingga kalau kalian bisa bercita-cita jadi guru, tidak salah. Hanya saat sekarang ini untuk jadi guru supaya bisa diangkat menjadi CPNS tidak juga mudah. Ini karena sudah sama dengan profesi lainnya. Nah, untuk itu bagi yang bercita-cita jadi guru, hendaknya jangan hanya itu pilihan terakhir, karena yang lain-lain tidak diterima. Kalau demikian, nanti kalian itu akan setengah-setengah. Jadi guru, kemudian pada waktu tes untuk mengikuti CPNS, ya akan banyak kendala karena kamu tidak totalitas. Kemudian anak-anak semuanya menghadapi musim hujan, awal-awal musim hujan, maka jaga kesehatan kalian, jangan sampai pada saatnya hujan kemudian meneruskan untuk pulang. Ya, kemudian sebaiknya berteduh, karena pada masa transisi awal musim hujan biasanya tubuh ini daya tahan tubuhnya menurun sehingga gampang sakit. Kemudian kepada anak-anak semuanya, selain tadi kami harapkan yaitu bisa menjaga kebersihan, menjaga diri dari kesehatan, kemudian juga memelihara sarana prasarana sekolah. Nah, maka kalian juga diharapkan yaitu mengetahui bahwa kalian disekolahkan oleh orang tua ini dengan maksud agar besok melalui sekolah ini bisa mewujudkan cita-citanya. Jadi kalian tuh harus punya mimpi atau punya cita-cita. Jika kamu tidak punya mimpi atau cita-cita, kalian belajar ke sekolah itu hanya rutinitas, ya seperti teman-temannya. Kalau demikian, pada suatu ketika teman-temanmu sukses, kamu tidak sukses. Saya kira itu tidak terlalu banyak. Kemudian harap dicamkan, dilaksanakan. Kemudian saya berharap yang terakhir, saat-saat ini, akhir-akhir ini banyak kecelakaan yang mengakibatkan cacat, luka atau cacat, misalnya termasuk cacat berat, kemudian bahkan sampai meninggal. Nah, kemudian yang kecelakaan itu rata-rata anak-anak di usia SMP atau MTS, aliyah atau SMA. Ini karena mengendarai sepeda motor kemudian tidak hati-hati. Seandainya di antara kalian ini ada yang membawa sepeda motor kemudian ditaruh di lingkungan di luar sekolah, kemudian kalian belum mempunyai SIM, maka harus hati-hati. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 2 Tahun 92 itu bagi pengendara kemudian kecelakaan belum mempunyai SIM, maka menanggung semua kerugian dari orang yang ditabrak atau kalian misalnya ditabrak. Seperti itu. Nah, karena undang-undangnya ini kaku, kemudian tidak memberi artinya kesempatan toleransi kepada yang tidak memiliki SIM, maka kalian misalnya membawa sepeda motor itu harus betul-betul hati-hati. Jangan seperti yang kita lihat di jalan raya, mungkin karena kendaraannya baru, kemudian lalu naik sepeda motornya itu seperti balapan. Kalau demikian, itu suatu ketika kalian bisa terjadi kecelakaan. Tinggal nunggu waktu. Jadi betul-betul kalian harus hati-hati. Dari waktu ke waktu setiap hari banyak
korban tewas meninggal itu di jalan raya. Kami pesankan kepada kalian ya supaya tidak yang seperti itu, dengan cara kalau toh terpaksa kalian akan berangkat ke sekolah, kemudian dengan waktu yang sempit terus menggunakan sepeda motor, lalu jangan ngebut, lebih baik terlambat. Kalian boleh terlambat kalau sesuatu hal, mungkin karena apa, yang tidak boleh itu adalah karena kalian terlambat rutin karena malas. Yang ini nanti itu kalau tidak bisa dihentikan terbawa sampai dewasa, bekerja pun juga malas. Nah ini, maka kalian demikian itu biasa ditangani oleh wali kelas, bapak ibu guru serta BK. Saya kira itu yang penting, dan kurang lebih yang mohon maaf. Saya akhiri cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib. Marilah anak-anakku sekalian, kita menyanyikan lagu himne guru dengan birama 4/4 dimulai hitungan keempat.